Tuhan memberi kehidupan bagi kita semua. Dan hanya oleh pengorbanannya di atas kayu salib kita memperoleh keselamatan. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi sebab Dia hidup. Saat ini kita akan bersaat teduh. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh sejenak. Mazmur 65 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Amin. Kita bernyanyi glory haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan
dan bumi. Amin. Haleluya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebab Tuhan Allah kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak pernah mengabaikan dari orang yang hidup tidak bersalah. Jiwaku merindukan pelataran Tuhan. Hati dan batinku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi menghadapi kematian, karena Engkau telah membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu dan melepaskan kami dari kuasa kematian. Kebangkitan-Mu memberi hidup baru bagi kami, karena melaluinya kami memperoleh jaminan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Allah, kami memohon kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami, supaya kami beriman teguh dan memuji serta menyembah Engkau dalam kebenaran. Dengarkanlah permohonan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seringkali dalam kehidupan ini kita jatuh bangun dalam dosa. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Saat ini mari kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi mengampuni. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke sorga, supaya kami
aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi karena salibmu ku hidup. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberi keselamatan bagi kita. Tuhan yang ajaib, yang berkuasa dan yang menolong kita. Mari kita puji Dia dengan bernyanyi, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia,
marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk tempat. Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Kiranya kasih yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Bapa, berkati kami, pantaskan kami untuk berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran yang Kau semaikan. Hamba-Mu juga bersaksi bahwa tiada mungkin kebenaran firman Allah terkatakan dari tempat yang mulia ini tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu izinkan Roh Kudus-Mu berkuasa mengendalikan hamba dalam menuturkan kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah Bapa lebih dari apa yang dipersiapkan dan dipergumulkannya dengan Engkau. Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita, kami membaca dari Lukas 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu,
tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, ada apa yang kiranya telah terjadi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Salam Bapak Ibu. Salam. Anak-anak kami. Salam. Salam. Coba suara anak-anak perlu saya dengar dulu. Salam. Iya. Di mana kalian? Coba angkat tangannya dulu. Angkat tangannya, kibar lambai-lambaikan seperti ini, lambai-lambaikan. Oh, banyak ternyata ya, banyak ternyata. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Apa arti Paskah? Siapa tahu? Apa arti Paskah anak-anak kami yang berani atau yang nekat? Saya kira kita semua sudah tahu, tapi tak perlu dikatakan lagi. Oke, saya jelaskan kembali. Paskah itu berasal dari kata pasko, itu artinya melintasi. Loh, kok melintasi Pak Pendeta? Apa yang melintasi? Peristiwanya ini berangkat dari peristiwa ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, meminta-minta, membujuk-bujuk Fir'aun supaya umatnya Israel diizinkan meninggalkan perbudakan mereka di Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Tapi Fir'aun mengeraskan hatinya. Tulah pertama, tulah kedua, sampai akhirnya tulah ke-10. Di mana datanglah dikatakan turun dari surga malaikat maut, melintasi lorong-lorong perumahan orang-orang Mesir dan orang-orang Israel. Tetapi kepada orang Israel, Tuhan Allah melalui Musa sudah berfirman supaya masing-masing keluarga Israel menyembelih anak domba dan memercikkan darahnya ke tiang pintu rumahnya masing-masing. Mereka memotong anak domba, itu namanya anak domba Paskah, anak domba penghapusan dosa. Mereka lalu memercikkannya, mencatkannya ke tiang-tiang pintu rumah mereka. Malam ini akan turun malaikat maut yang mencabut nyawa setiap rumah yang tidak berdarah, yang tidak ada darah anak domba. Anak pertama, anak sulung dari mereka
akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah Israel mengerjakan itu, mencatkan darah anak domba yang sudah mereka sembelih ke tiang pintu rumah mereka. Lalu malaikat itu pun datang, melintasi semua lorong-lorong tempat tinggal orang-orang Mesir dan orang-orang Israel. Setiap pintu rumah yang tidak bercat darah, maka malaikat itu masuk ke rumahnya dan mencabut setiap anak sulung yang ada di dalam rumah itu. Nah, pantasan saja Bapak Ibu Saudara, tangis, jeritan muncul terdengar dari rumah-rumah orang Mesir, tapi orang Israel aman. Demikianlah dikatakan bahwa malaikat maut itu melintasi rumah-rumah orang Israel, dan semua orang dalam rumah Israel yang sudah bercat darah itu selamat, tetapi orang-orang Mesir penuh tangisan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah cerita itu diadopsi dalam Perjanjian Baru. Maka Paskah itu diibaratkan adalah Yesus yang bangkit, yang telah memenangkan setiap orang percaya. Karena apa? Darah Yesus telah dicatkan, dipercikkan di hati orang percaya, sehingga maut itu dikalahkan. Kita semuanya di dalam Kristus Yesus telah menjadi orang-orang yang luput dari maut, dari hukuman dosa, luput dari kematian. Kita semuanya menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus telah ditumpahkan dan dipercikkan di pintu hati orang percaya semuanya, sehingga dia luput dari maut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke teks kita. Tidak seorang pun yang tahu di mana dia akan mati dan bagaimana dia akan mati. Dua orang bertanya, bercakap-cakap, lalu yang satu bilang, aku pengen loh tahu di mana aku mati, kapan aku mati, di mana aku mati, dan bagaimana caranya aku mati. Maksud lu apa? Ya, kalau saya nanti matinya di jalan rakyat, aku tidak akan pernah ke jalan rakyat supaya aku tidak mati. Kalau cara matiku nanti jatuh dari pesawat terbang, aku tidak akan pernah naik pesawat terbang supaya aku tidak mati. Jadi menghindari kematian. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia tahu di mana dia akan mati dan bagaimana caranya dia akan mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menghindari tempat di mana dia mati, tidak menghindari kota di mana dia mati, tidak menghindari cara bagaimana dia mati, tapi justru mendatangi kota. Dia dengan rela dan ikhlas menghadapi cara dia harus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitahuan ketiga tentang kematiannya, dia berkata kepada mereka, sekarang mari kita pergi ke Yerusalem, di mana imam-imam akan menerima anak manusia itu. Anak manusia itu akan diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat. Dan ketahuilah mereka akan menjatuhinya hukuman mati. Dan mereka akan menyesah dia, menyalibkan dia. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit.
Jadi Yesus, Bapak Ibu Saudara, mengetahui di mana dia akan mati dan bagaimana caranya akan mati. Lalu pesannya, kalau dia tetap mendatangi kota di mana dia tahu dia akan dianiaya di sana, mendatangi kota di mana dia akan disesat di sana dan akan disalibkan dan akan mati di sana, itu berarti Bapak Ibu Saudara mengisahkan kepada kita Tuhan itu betapa dengan ikhlas dia mau menyerahkan dirinya. Dia tahu betul untuk apa dia diutus, untuk apa dia datang. Dia menjadi anak domba Allah, anak domba Paskah yang dikorbankan demi keampunan dosa kita, dosa saya, dosa saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus ikhlas, tulus menyerahkan dirinya. Dan itu diperlihatkannya ketika dia menjalani penderitaannya, dia dicambuk, dia berdarah-darah, dia tidak melawan tapi tetap dicambuk, tetap dipukul. Memperlihatkan Bapak Ibu betapa dia tulus, tidak mengelak sama sekali pun. Alkitab mengatakan, Yesaya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dia menderita karena menanggung penderitaan yang harus kita tanggung. Seharusnya kitalah yang dicambuk karena dosa kita, kitalah yang dianiaya, kitalah yang dipukul itu, kitalah yang harus disalibkan, dan kitalah yang harus mati. Tapi semua dosa itu ditanggungkan pada diri Yesus. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, walau Tuhan Yesus sudah memberitahukan hingga 3 kali hal penderitaan dan kematiannya, serta sekaligus menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, mereka tetap tidak memperhatikan kata terakhir Bapak Ibu. Mereka hanya fokus pada cerita bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan mereka akan menganiaya, mereka akan membuatnya sangat menderita, menyalibkan dia dan mati. Bangkit pada hari ketiga tidak didengar, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka jatuh dalam kesedihan. Aneh Bapak Ibu Saudara, aneh. 3 kali Yesus memberitakan penderitaan dan kematian sekaligus kebangkitannya. Aneh. Hal kebangkitannya tidak bisa dicerna mereka, tidak bisa ditangkap oleh mereka. Mereka hanya menangkap kabar duka citanya, sementara kabar sukacitanya yaitu kebangkitannya tidak mereka percaya. Tidak mereka percaya. Ini terbukti juga Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan kita tadi. Perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Ya. Mereka pun, kedatangan mereka bukan membuktikan apakah Yesus akan bangkit seperti yang dikatakannya. Tidak seperti itu. Tapi mereka justru mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus yang tidak sempat dilakukan pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Gak sempat dilakukan. Ini sudah disyaratkan Tuhan Yesus ketika dia menerima pengurapan dengan minyak narwastu murni oleh Maria, mengurapinya dengan kakinya. Dia mengatakan, ini adalah persiapan penguburanku. Memang Yesus sudah tahu bahwa pada saat itu tidak ada yang akan sempat mengurapi dia sebagai tradisi keyahudian. Tidak pernah. Dia tahu itu. Dan memang benar. Tidak ada yang sempat melakukan itu. Karena semua keburu jatuh dalam kesedihan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus bukan mau membuktikan apa
apakah dia benar bangkit atau tidak, tapi merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Rempah-rempah itu sudah mereka bawa, itu berarti mereka mau mempermanenkan kematian Yesus Kristus. Dengan rempah-rempah yang mereka bawa, mereka mau mengukuhkan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika tiba di kuburan itu, mereka menyaksikan batu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke kubur Yesus. Lalu mereka tidak melihat apa-apa lagi di sana, tidak melihat Yesus yang terbaring lagi. Sementara mereka termangu-mangu, hadirlah dua malaikat yang bersinar-sinar jubahnya, baju mereka, dan berkata, "Mengapa? Apa yang kamu cari, hai ibu? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bukankah dia pernah berkata ketika dia masih di Galilea bersama-sama dengan kamu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disesat, akan mati, disalibkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia sekarang tidak ada di sini." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dan Kristus Yesus mendengar perkataan malaikat itu, lalu mereka memang teringat akan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya. Mendengar itu mereka percaya. Mereka lalu pulang menjumpai para murid, memberitakan pengalaman ini, menyaksikan apa yang mereka terima dari malaikat itu. Saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, tapi sayang, para murid menganggap ibu-ibu, perempuan-perempuan, emak-emak itu membawa berita omong kosong. Biasanya dua saksi sudah diterima sebagai kebenaran, dua saksi saja. Sementara ini ada 3 orang lebih saksi perempuan yang menyaksikan hal yang sama, tapi tetap dianggap sebagai omong kosong. Mereka dianggap sedang berhalusinasi. Tapi dicatat juga Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian, Petrus mau membuktikan itu. Dia pergi ke kubur Yesus. Lalu Yesus pun menerima pengalaman yang sama. Di kubur itu hanya ada kain kafan yang tergeletak, sementara jasad Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang disaksikan oleh perempuan tadi adalah sebuah kebenaran. Saudara-saudara kekasih, apa arti semuanya ini bagi kita? Malaikat tadi berkata, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea bersama dengan kamu. Apa artinya ini Bapak Ibu? Apa yang dikatakan Yesus, anak manusia akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, pernyataan malaikat ini mengingatkan kita bahwa setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang berkuasa. Setiap apapun yang diajarkan Tuhan Yesus, yang disabdakan Kristus bagi kita, itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan kebenaran yang menjadikan, kebenaran yang berkuasa untuk membuat itu terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan yang kita dengar, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Lakukan saja. Ketika firman Allah menyapa kita pada situasi-situasi tertentu,
akal sabdanya itu, lakukan saja. Jangan memikirkannya, tapi lakukan. Don't think but do it. Lakukan saja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, lakukan saja. Setiap sabda yang menyapa Anda, setiap sabda yang Anda dengar, setiap sabda yang Anda jumpai, jangan pernah tanya bagaimana kebenarannya, tapi lakukan saja. Jangan pernah meragukan sabda Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan pernah. Kalau dikatakan ampuni, ampuni saja. Kalau suatu saat kita mendengar berilah, berikan. Tanpa hitung-hitungan. Berikan. Karena apa? Karena sabdanya itu adalah kebenaran yang berkuasa, kebenaran yang menjadikan kita baik, menjadikan kita diberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, itulah bedanya ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh filsuf Yunani Plato dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bedanya. Kalau kita melakukan sampai sekarang kita tahu filsafat Yunani itu, filsafat Plato itu dipelajari di universitas. Jurusan apapun itu, pasti filsafat Plato sebagai dasar pemikiran akal budi selalu dipelajari. Tapi ketika kita melakukan apa yang dikatakan Plato, kita hanya melakukan sebuah petunjuk. Tidak ada kuasa lain di sana selain sebuah petunjuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan apa yang disampaikan Kristus, Yesus selalu hadir bersama firman yang kita lakukan itu. Membuat firman yang kita kerjakan dalam iman kepadanya menjadi firman yang berkuasa. Firman yang menjadikan kita menjadi sesuatu. Saudara-saudara, apa arti pemberitaan Paskah ini kepada kita pada saat ini? Mereka, para murid yang mendengar kesaksian, testimoni dari perempuan-perempuan itu, menyatakan itu adalah sebuah omong kosong. Omong kosong, artinya nggak bisa dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini mengingatkan kita supaya kita jangan sekali-kali menolak berita kebangkitan. Percayalah bahwa berita kebangkitan Yesus itu adalah benar, yang dibuktikan oleh perempuan-perempuan dan Petrus bahwa kubur itu sudah kosong, tinggal hanya kain kafan saja. Bapak Ibu Saudara, fakta kebangkitan seharusnya menjadi fakta yang kita imani. Paulus pernah berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah. Untuk apa kita percaya kepada orang mati dan terikat dalam kematian itu selama-lamanya? Untuk apa? Banyak tokoh-tokoh agama yang punya umat yang besar, tapi mati di liang umurnya, Bapak Ibu, terikat dalam kematiannya di sana, membusuk di sana, menjadi tanah. Tapi Tuhan Yesus, dia mengalahkan kematiannya, dia bangkit, dibuktikan dengan kubur yang kosong, dibuktikan dengan penampakan dirinya kepada para murid-muridnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, Thomas, orang murid yang paling sulit percaya pun akhirnya dia percaya. Thomas pernah sempat berkata, walau para murid sudah melihat, menyaksikan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, tapi Thomas tetap bertahan pada keyakinannya bahwa Yesus tidak bangkit. Dengan berkata, sebelum aku bisa mencucukkan jariku ke luka-luka yang ada di tubuhnya, aku sekali-kali tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di sanalah Thomas minta ampun. Ya Allahku, ya Tuhan. Mari Thomas. Silakan rabalah tanganku. Silakan rabalah lambungku. Ampun Tuhan. Ampun. Adakah kita identik dengan Thomas di sini? Thomas yang asli, Bapak Ibu Saudara, sudah ditaklukkan oleh penampakan Yesus kepada dirinya, sehingga Thomas itu pun akhirnya percaya. Saudara kekasih, Kristus telah bangkit. Artinya, kalau dia bangkit, menaklukkan kematiannya yang membelenggu dia dalam kubur, dia bangkit. Itu artinya dia punya kuasa yang membangkitkan. Dia berkuasa membangkitkan kita semuanya, membangkitkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan menjumpakan kita kelak di hadapannya, di tahtanya yang mulia. Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Entah kita yang dulu datang kepadanya atau dia yang datang kepada kita, itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas kita akan dipertemukan semuanya di hadapannya kelak, di tahtanya yang mulia itu. Saudara kekasih, Yesus telah bangkit. Marilah kita bangkit juga bagi Yesus. Marilah kita hidup bagi Yesus. Karena Yesus itu sudah bangkit, bangkitlah bagi Yesus. Karena Yesus itu hidup menaklukkan kematiannya, hiduplah untuk Yesus. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bangkit bagi Yesus. Hidup untuk Yesus. Bangkit bagi Yesus dengan cara menghadirkan kasih-Nya dalam kehidupan konkret, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangkitlah bagi Yesus dengan cara menghadirkan kemurahan-Nya, supaya dunia ini juga merasakan bahwa Yesus itu hidup melalui diri kita, bangkit melalui diri kita. Bangkitlah bagi Yesus dengan menghadirkan pengampunan-Nya. Kalau kita sudah menghadirkan pengampunan Yesus itu dimanapun kita berada terhadap saudara-saudara kita yang bersalah, maka itu bukti bahwa Yesus bangkit melalui diri kita. Yesus sudah bangkit. Bangkitlah bagi Yesus, hiduplah bagi Yesus dengan menghadirkan pengorbanan-Nya. Kita punya waktu, korbankan waktu kita. Kita punya talenta, korbankan talenta kita. Kita punya skill, korbankan skill kita. Kita punya harta, korbankan harta kita. Sehingga dunia ini boleh melihat dan merasakan bahwa benar Tuhan yang kita imani itu adalah bangkit. Hidup. Yesus bangkit, Bapak Ibu. Maka bangkitlah baginya dengan menghadirkan kerendahan hatinya. Yesus itu rendah hati. Dengan menghadirkan kerendahan hati, dunia ini akan melihat, merasakan, oh iya, Tuhan Yesus itu bangkit. Bangkitlah bagi Yesus dengan menghadirkan sikapnya
yang menerima semua orang, yang tidak membeda-bedakan siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Apakah kita berhasil memberitakan Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup? Kalau kita tidak murah hati, kalau kita tetap sombong, kalau kita tetap tinggi hati, kalau kita enggan berkorban, kalau kita hidup kikir, gak akan ada orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus kita rayakan bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup. Tapi dengan menghadirkan semua keteladanan yang pernah diperlihatkan kepada kita, maka orang-orang akan melihat, dunia ini akan melihat bahwa Yesus itu memang bangkit melalui diri kita. Melalui diri kita, orang akan melihat Yesus itu hidup. Karena itu, hadirkanlah pelayanannya, hadirkanlah kemurahannya, hadirkanlah pengorbanannya, hadirkan kasihnya, hadirkan pengampunannya, hadirkan kerendahan hatinya. Maka benarlah Yesus itu bangkit. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lalu satu peristiwa besar terjadi. Engkau ternyata bangkit persis seperti apa yang kau katakan sebelumnya. Bapa, kebangkitan itu menjadi keselamatan bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami. Kebangkitanmu itu menjadi kepastian bagi iman kami, bahwa iman kami kepadamu tidak akan sia-sia, sebab kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh percaya, sungguh-sungguh menerima bahwa Engkau sungguh telah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, menjadi pengharapan bagi kami bahwa kami juga akan menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Bapa yang baik, sekarang tibalah saatnya kami akan memberitakan kebangkitan-Mu, supaya pemberitaan tentang kebangkitan-Mu tidak menjadi omong kosong bagi dunia ini. Biarlah kami Kau kuatkan untuk dapat menyatakan, menghadirkan kasih Tuhan, menghadirkan pengampunan-Mu, menghadirkan kemurahan-Mu, kerendahan hati-Mu, bahkan pelayanan serta pengorbanan-Mu boleh kami hadirkan dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami untuk itu, mampukan kami untuk percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara kami Jansun Sinabutar dalam proses pemilihan yang panjang. Tuhan, usaha-usaha manusia dapat dikerjakan untuknya, tapi kuasa-Mu lah yang menentukan. Untuk itu Bapa, kami mohon biarlah kuasa-Mu Kau turunkan, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kehidupan-Mu Kau turunkan atas saudara kami Jansun Sinabutar ini Tuhan. Biarlah kehidupan baru boleh terjadi atasnya, menjadi manusia yang dapat menyaksikan kebangkitan-Mu kelak. Berkati keluarga untuk memampukan memberikan pelayanan terbaik kepada anak kami ini. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang duduk di sekolah dasar, di SMP, SMA, dan sederajat lainnya yang akan menghadapi ujian nasional, dan bahkan juga yang akan menghadapi ujian SNPTN. Kira-kira Kau memberkati semua kesiapan mereka. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Kami membaca dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita kumpulkan persembahan kita. Kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi Dia Tetu Pamabamu Hamnai Bata. Marilah kita bangkit berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih, pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara kekasih, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat Paskah.